Selamat pagi, Shalom. Saya akan membacakan pengumuman kegiatan ibadah kita selama 1 minggu. Hari Rabu ada ibadah Bible Study, kemudian Kamis ini adalah Kamis akhir, jadi ada ibadah wanita dimulaikan pada pukul 4 sore. Hari Jumat doa rantai, Minggu pagi ada sekolah minggu dilanjutkan dengan ibadah raya. Penerima tamu minggu depan, Mas Iwan beserta istri dan Mas Slamet beserta istri. Minggu depan akan dimulaikan latihan untuk perayaan Natal, maka kami dari guru-guru sekolah minggu menghimbau bagi anak-anak semua, anak-anak sekolah minggu yang memiliki alat musik yang biasa kita gunakan untuk ensemble, minggu depan dipersiapkan dan dibawa, serta mempersiapkan bekal bagi anak-anak. Terima kasih, demikian informasi pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat siang, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Terbukti saat ini kita bisa datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu tujuan untuk meninggikan Tuhan yang terbaik. Apapun keadaan kita, pergumulan apapun, masalah apapun, kita tahu bahwa Tuhan sumber segalanya, sumber jalan keluar bagi kita semua, sumber kesembuhan bagi segala sakit penyakit bagi kita. Haleluya, kita akan menikmati hadirat Tuhan, kita akan masuk hadirat yang kudus. Sebab anugerah Tuhan, Dia begitu baik. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Haleluya. Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Hati kami ingin meninggikan Engkau, menyembah Engkau Yesus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah masuk dengan hati tulus yang maha kuasa. Mari saya undang jemaat Tuhan bagi berdiri. Katakan, ku menyembah-Mu Yesus Tuhan. Bahu ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah
bagi Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami Bapa. Darah-Mu tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kami Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau begitu baik buat kami Yesus Tuhan. Nama-Mu kudus Tuhan, nama-Mu kudus. Katakan sekali lagi, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Tinggikan Tuhan. Engkau yang layak. Engkau yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Engkau yang layak Tuhan. Yesus Tuhan. Dengan hormat Bapak Sarejo maju ke depan pimpin dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Kudus, kami datang, kami ucap syukur dan terima kasih oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tiada pernah terputus dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami boleh ada di tempat ini. Semuanya oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau naikkan ucapan syukur kami, puji-pujian kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Layakan kuduskan setiap kami umat-Mu Tuhan. Sebab-Mu Allah yang kudus. Jikalau kami sudah dikuduskan, maka kami layak untuk menaikkan pujian dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Pakailah setiap hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan untuk melayani pekerjaan-Mu. Kau berkati Tuhan. Amat terlebih hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Supaya serangkaian ibadah ini, baik puji-pujian kami, firman yang disampaikan semua akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kami dari awal sampai dengan selesainya ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih bagi saudara-saudaraku yang saat ini tidak bisa hadir karena berbagai macam persoalan. Ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang kerepotan, beban berat. Semua kuserahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Lawat mereka semua, sebagaimana Tuhan saat ini melawat kami semua. Berkatilah ibadah kami Tuhan.
Berkatilah firman-Mu, berkatilah serangkaian ibadah ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pinta dan kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Dengan apa membalas kebaikan Tuhan kalau Dia rela mati di kayu salib? Hanya dengan pujian, penyembahan, rasa syukur karena kasih setianya untuk bahwasanya untuk selama-lamanya buat kita semua. Haleluya. Yesuslah menyelamatkan hidup kita. Dia begitu baik. Dia rela mati di kayu salib demi kita untuk menebus dosa kita. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kuasa-Mu. Meninggikan Tuhan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Haleluya. Engkau yang layak Bapa, kebaikan-Mu luar biasa bagi kami Yesus Tuhan. Darah-Mu sangat berharga bagi kami. Mendengar nama-Mu, ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami Yesus Tuhan. Mari katakan bagi Tuhan, Yesusku penyelamat. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kuasa-Mu. Menara kekuatan dalam semua yang bernafas, meninggikan Engkau ya Yesus Tuhan, tak berhenti menyembah-Mu Yesus Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian, kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar nama-Mu.
dan hormat, kuasa bagi Raja. Haleluya. Kami terus memuji-Mu Yesus Tuhan, meninggikan Engkau Yesus Tuhan. Nama-Mu, ku bersuka atas kekuatan-Mu selamanya. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Mazmur 34 di ayat 8 di sana dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Dia Allah yang begitu baik buat kita semua. Apapun keadaan kita, Dia baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kasih setia Tuhan dari dahulu, sekarang sampai selamanya tetap sama. Katakan, bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara hidup kita saudara. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya,
tetap tinggal berdiri, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, diberikan kesehatan itu berkat yang luar biasa yang kita terima. Haleluya, naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kasih setia Tuhan masih berlaku buat kita semua. Bagiku hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar materi, uang, segalanya. Tetapi berkat Tuhan kita bisa damai dengan istri, bisa damai dengan anak. Luar biasa, itu berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, saudara, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bareng-bareng katakan, diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, anugerahnya yang luar biasa bagi kita. Dengan sorak-sorai yang menyambut Tuhan, kami silakan duduk kembali. Haleluya. Saya akan memberikan ruang kesaksian kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin akan menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari. Oh ya. Ya, selamat siang. Salam Bapak Ibu semuanya. Ya hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu berserta dengan keluarga kami dan masih memberi pertolongannya kepada kami. Saya mau berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya
Gereja Kali Putih Wonosobo, terlebih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah support kami dari materi maupun dukungan doa. Kami mengucap syukur sekali atas sumbangsinya, cinta kasihnya kepada keluarga kami. Kami tidak bisa membalas satu persatu kebaikan Bapak Ibu semuanya. Hanya Tuhan yang bisa membalas semuanya. Sekian dari saya, ucapan terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan buat kita semua, mungkin segala sakit penyakit, kesalahan apapun, itu semua mendatangkan kebaikan buat kita semua. Amin. Kalau saya juga diizinkan kecelakaan dan sampai saat ini Tuhan masih diberikan hidup, sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terus kita akan menyanyikan kebaikan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kasih setia Tuhan selalu baru, selalu baru. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap baik, saudara. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dahulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagimu. Haleluya, Dia sungguh baik, saudara. Nikmati kebaikan Tuhan, Dia luar biasa. Hanya Tuhan Yesus baik, Yesus baik, amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebaikan Tuhan lewat firman-Nya. Kita siapkan hati kita untuk ditabur oleh firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, yang boleh menghibur kita. Haleluya. Satu-satunya yang kita andalkan adalah nama Yesus. Yesus di atas segalanya. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Haleluya. Tuhan pemulihku. Haleluya. Tuhan yang setia, waktumu yang terbaik buat kami Bapa. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bagi berdiri, katakan bagi Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang kami percaya, Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau sumber, amin, sumber penyembuhku ya Tuhan, sumber pemulihku. Dengan segenap hati katakan bagi Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satu
satu-satunya Tuhan. Percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Tuhan pemulihku. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, Kaulah satu-satunya andalan kami untuk kami menghadapi permasalahan kehidupan kami Tuhan. Kaulah sumber dari segala sumber Tuhan. Kau yang lebih mengerti keadaan kehidupan kami, pribadi masing pribadi kami Tuhan, yang saat ini mungkin mengalami berbagai macam persoalan, berbagai macam ujian dan permasalahan Tuhan. Tetapi kami mempunyai Engkau yang dapat kami andalkan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau. Kaulah yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang boleh berseru kepadamu Tuhan. Mari Tuhan, pada pagi hari ini tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Firman ini Tuhan bisa kami sama-sama baca Tuhan. Tetapi lebih lagi kami mengundang Roh-Mu untuk masuk ke dalam firman kami. Sehingga firman itu boleh masuk ke dalam tubuh jasmani dan hati rohani kami Tuhan. Sehingga boleh mengerjakan kehidupan kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Boleh membaharui kehidupan kami. Memberikan kami kekuatan dan menopang setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima setiap firman-Mu Tuhan. Kami siap memberikan kehidupan kami untuk Kau garap melalui firman-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya dalam keadaan yang berbeda, kalau pada pagi hari ini Bapak Gembala memberikan kesempatan buat saya untuk boleh datang melayani Tuhan. Biarlah kita bersama-sama mau belajar apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini saudara. Kalau berbicara tentang firman Tuhan, berbicara sebagai pelayan Tuhan, sebenarnya secara kemampuan saya sangat terbatas saudara. Saya tidak sekolah, saya tidak belajar mungkin di pendidikan yang sebenarnya. Tetapi saya belajar dari Tuhan, saya belajar dari orang-orang hebat di tempat ini yang boleh terus mengerjakan kehidupan saya. Sehingga boleh pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca, kita boleh bersama-sama belajar dan kita boleh bersama-sama mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Pada hari ini saya boleh mengambil tema menderita atas kehendak Allah. Ya saudara, kalau ketika kita membaca tema kita pada pagi hari ini, seakan-akan kita mengira, wah kenapa sih Tuhan itu begitu jahat, menghendaki setiap kita itu menderita. Kenapa seakan-akan Tuhan itu berdiri di atas penderitaan kita. Apa makna menderita sendiri itu saudara? Menderita itu artinya menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan lebih lagi tidak baik. Ya. Ada yang hari ini atau akhir-akhir ini sedang mengalami penderitaan saudara? Boleh angkat tangan saudara? Puji nama Tuhan. Hari-hari ini mungkin saya dan saudara sedang mengalami penderitaan itu. Apakah seharusnya kita menerima atau mengalami penderitaan itu saudara? Mari kita akan membaca kitab kita yang pertama dalam suratan 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-17.
Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Puji nama Tuhan. Dikatakan apa saudara? Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ternyata hidup baik itu tidak selamanya tidak merasakan penderitaan, saudara. Alkitab di sini menuliskan, ada penderitaan karena kita berbuat baik dan ada penderitaan karena kita berbuat jahat. Lalu buat Bapak Ibu Saudara yang tadi sudah angkat tangan, kira-kira saudara berada di sebelah mana? Menderita karena berbuat baikkah? Penderitaan yang dikehendaki Allah kah? Atau saudara berdiri pada penderitaan karena saudara berbuat jahat? Ya, yang tahu saya dan saudara secara pribadi. Saudari, kenapa ya saya menderita? Kenapa diizinkan menderita seperti ini? Atau apakah sebenarnya penderitaan yang saya alami ini bukan karena kehendak Tuhan atau seizin Tuhan? Ya, tetapi pada hari ini kita mau sama-sama belajar dari dua hal tadi tentang menderita yang dikehendaki Allah dan menderita karena berbuat jahat. Pada hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang apa itu menderita yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita buka kembali Alkitab kita di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-31 sampai ke-33. Ibrani 10 ayat 31 sampai 33. ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Puji nama Tuhan. Di ayat 31 tadi dikatakan saudara, ngeri benar kalau apa saudara? Kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Wah, bukannya kalau kita hidup di dalam Tuhan itu harusnya bahagia ya mas. Diberkati, Tuhan menjanjikan berbagai-bagai macam berkat, kehormatan dan lain sebagainya. Tetapi ayat ini mengingatkan saudara, ternyata jatuh ke dalam tangan Tuhan. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa menderita yang dikehendaki. Artinya ketika kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita mau Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Amin. Ya. Bukan lagi kita mau mengatur kehidupan kita, mau begini begitu seenak kita, tidak saudara. Termasuk tentang penderitaan tadi. Itu sebabnya di ayat selanjutnya dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah saya dan saudara menerima terang, menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Justru setelah saya dan saudara menerima terang, kita ini harus mengalami banyak penderitaan saudara. Ya, kita harus berjuang, kita harus bertahan dalam penderitaan yang Tuhan mau izinkan terjadi. Wah, berarti harusnya kita nggak usah mengenal terang mas supaya kita tidak menderita. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Baik saya dan saudara yang mengenal terang, yang berada di dalam Tuhan, maupun orang-orang di sana yang tidak mengenal Tuhan atau jauh di luar Tuhan saudara, akan mengalami hal yang demikian, hal yang sama. Ya saudara, kalau boleh saya menyaksikan tentang ayat ini saudara, sudah terjadi dalam kehidupan saya. Ya, ketika seakan-akan hidup saya ini lempeng jalan, puji Tuhan berjalan semua baik.
Tiba-tiba Tuhan izinkan bapak mertua saya harus jatuh sakit kena kanker. Siapa yang mengira, siapa yang minta saudara? Tiba-tiba harus dihadapkan penderitaan meskipun bukan saya secara pribadi yang mengalami saudara. Ya. Tetapi saya harus mengalami penderitaan itu. Dan seperti dikatakan di ayat tadi, ketika saya mengantarkan orang tua saya ke rumah sakit Sarjito saudara. Di situ baru saya sadar. Ternyata yang mengalami penderitaan sakit ini bukan hanya orang tua saya sendiri saudara. Di sana begitu banyak, ratusan orang mengalami hal yang sama. Ya. Sampai saya antri cuman mau periksa itu saudara. Mau ketemu dokter, saya antri dari setengah 8 pagi, baru ketemu dokter jam 3 sore. Padahal dokternya ada 10 saudara. Ya. Saya membayangkan begitu menderitanya. Kami yang sehat yang cuma nganter saja. Itu seakan-akan aduh capek, aduh begini. Bagaimana orang-orang yang sudah tidak berdaya yang mengalami secara langsung penderitaan itu. Saya dan saudara mungkin saat ini mengalami penderitaan. Ya saudara, mungkin berbagai macam penderitaan berbeda-beda saudara. Tingkat ukurannya pun berbeda-beda. Tetapi itu ketika dikehendaki Tuhan. Ketika itu seizin Tuhan. Tuhan tentunya punya maksud buat kita. Amin saudara. Amin. Ya. Lalu dikatakan tadi di dalam Petrus. Lebih baik menderita karena berbuat baik. Wah ini saudara. Banyak anak-anak Tuhan loh. Masa orang berbuat baik, berbuat becek kok menderita. Ya. Orangnya begini begitu kok bisa diizinkan menderita. Apa ada mas? Biasanya orang menderita tuh wah saya menderita mas. Dioyak-oyak gak bisa bayar utang. Saya menderita mas wong sakit ya saya kena asam urat. Wong kemarin habis makan duren 2 gluntung misalkan. Ya. Tetapi kita mau melihat ternyata ada ketika Alkitab menuliskan satu ayat itu akan berhubungan dengan ayat yang lain. Dan kita akan hari ini akan melihat kisah. Bagaimana seseorang yang dalam hidupnya berbuat baik. Tetapi Tuhan izinkan dia menderita. Siapa saudara? Ayub. Ya, mari kita akan baca kisah Ayub. Kita akan buka di dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Amin. Siapa coba dari saya dan saudara yang tidak pengen hidupnya seperti Ayub saudara? Bukan hanya melimpah harta atau secara dunia dipandang masyhur. Tetapi dia orang yang saleh, orang yang jujur. Tidak pernah melakukan kejahatan. Ya. Secara manusia mungkin dikatakan mungkin dia tidak punya musuh. Tetapi saya dan saudara yang hidup jujur, hidup saleh ini, kita masih tetap punya musuh saudara. Siapa? Iblis. Iblis itu selalu mengintai anak-anak Tuhan. Sedikit saja saya dan saudara lengah. Kita bisa jatuh saudara. Sama seperti Ayub. Wah, ketika saya mungkin dalam posisi Ayub ya saudara. Usir kita gak usah mikir apa-apa. Uang ada, anak sudah banyak, berkat sudah banyak. Dia di hadapan Tuhan juga sudah hidup dengan benar. Ya,
Sudah nggak ada yang perlu ditakutkan, ibaratnya wis saya tinggal menunggu waktu Tuhan. Kapan Tuhan mau panggil saya sudah pasti masuk surga. Ketika kita hidup seperti itu, wah seperti seakan-akan kehidupan kita ini sudah sempurna, sudah lengkap. Tetapi tadi, ketika 2 Petrus tadi dikatakan, dan itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub diizinkan menderita. Meski dia berbuat baik, meski dia berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Iman Ayub diuji, saudara. Ya. Tetapi satu hal yang saya cermati dalam kisah Ayub. Ketika Ayub diuji, iblis tidak bisa langsung menyentuh Ayub. Coba kita buka ayatnya. Masih di Ayub yang pertama. Ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tadi dikatakan ya saudara, orang hidup saleh dan benar di hadapan Tuhan itu di ayat 10 coba tampilkan. Kita diberikan apa saudara? Hidup kita ini dipagari sama Tuhan. Saudara harus yakin ketika saudara benar-benar hidup di hadapan Tuhan, kita ini mau dipagari sama Tuhan. Enggak usah khawatir, wah di sana mungkin ada hal-hal yang tidak baik akan menyerang kita. Tetapi kita tetap dalam perlindungan Tuhan kalau kita hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan. Lalu selanjutnya ayat 11. Iblis tidak bisa saudara untuk menjamah kehidupan saya dan saudara. Sehingga iblis minta Tuhan untuk mengulurkan tangannya kepada kehidupan Ayub. Sama seperti saya dan saudara, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, jangan khawatir iblis mau menyerang kehidupan kita saudara. Karena kita sudah dipagari, sudah dilindungi oleh Tuhan. Sehingga setiap hal yang boleh terjadi, pencobaan yang boleh terjadi, setiap ujian yang boleh terjadi, semua karena campur tangan Tuhan. Ada dua hal saudara yang saya cermati ketika Ayub boleh mengalami penderitaan ini. Ketika saya dan saudara hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada dua hal yang kita bisa dapatkan seperti Ayub. Yang pertama di pasal 1 ayat 12 tadi dikatakan bahwa Tuhan melindungi kita dengan tidak mengizinkan iblis untuk mengulurkan tangannya atas kita. Kita tidak di dalam kuasa iblis saudara. Pencobaan yang kita alami ini bukan datang dari iblis. Bukan serta-merta mau menjatuhkan kehidupan saya dan saudara. Tuhan tidak mengizinkan saudara anak-anaknya itu begitu saja. Sehingga kadang kita salah di hadapan Tuhan ketika kita mendapatkan ujian cobaan. Tuhan kok tega banget sama saya.
Tuhan kok begini, Tuhan jahat, Tuhan tidak baik buat saya. Ya, Tuhan masih melindungi saya dan saudara sama seperti melindungi Ayub. Dan yang kedua, di pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan Tuhan menjaga nyawa Ayub. Ya saudara, dalam pencobaan apapun yang saudara hadapi saat ini, kalau itu sekehendak Tuhan, seizin Tuhan, percaya ini saudara. Tangan iblis tidak akan masuklah dalam kehidupan saudara dan nyawa saudara tetap Tuhan jaga. Kalau Tuhan mau berkehendak lain dalam kehidupan saudara itu atas kehendak Tuhan. Ya seperti kita sering katakan, Tuhan jadilah padamu seperti yang kau kehendaki Tuhan. Ya sudah, ketika Tuhan mau memproses kehidupan kita, ketika kita mengenal terang tadi dikatakan kita harus mengalami penderitaan saudara. Semakin berat, semakin berat. Karena apa? Karena Tuhan punya maksud dan tujuan di sana. Ya, meninggalkan dosa lama kita, kehidupan lama kita itu berat saudara. Kalau di dalam dosa saudara enak-enak saja, kira-kira saudara mau meninggalkan dosa tidak? Susah saudara. Tetapi kalau seseorang sudah diizinkan sakit, wah merasakan pedih yang luar biasa, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Ya, banyak anak-anak Tuhan harus menunggu momen, dia sakit dulu, dia menderita dulu. Baru dia mau berseru kepada Tuhan. Ya. Sehingga pada hari ini kita mau belajar saudara. Penderitaan seperti apapun itu harus saya dan saudara lewati. Tetapi satu kuncinya saudara harus yakin sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau berbicara penderitaan Ayub saudara. Mungkin penderitaan ini juga pernah atau sedang atau akan kita alami. Ada 4 hal penderitaan yang saya catat tentang Ayub. Yang pertama dia berduka cita karena kehilangan anak-anaknya. Siapa saya dan saudara di sini tidak pernah berduka cita karena kehilangan mungkin saudara, mungkin saudara dekat, mungkin keluarga dekat, mungkin saudara jauh. Ya. Yang kedua, Ayub menderita karena harta bendanya habis, dilanda masalah ekonomi. Ya, mungkin paling sering ya kita pernah hadapi di tempat ini, persoalan ekonomi, persoalan harta benda ini saudara. Yang ketiga, Ayub diizinkan menderita karena sakit penyakit. Siapa dari kita di sini yang tidak pernah sakit? Enggak ada saudara. Seperti tadi saya katakan, orang di dalam Tuhan maupun orang di luar Tuhan pasti pernah sakit. Mungkin siapapun di sini pernah mungkin cuma sakit pusing, demam, diare, mungkin pernah semua mengalami. Ya, jadi bukan ukuran ketika, wah saya anak Tuhan rajin ibadah, rajin pelayanan, terus saya enggak pernah akan bisa sakit, saya enggak akan pernah mengalami pencobaan, penderitaan. Enggak saudara. Semua harus melewati hal yang sama. Tetapi kita hari ini akan melihat Tuhan akan membedakan. Setiap kita yang boleh melewati proses itu Tuhan akan bedakan. Dan yang keempat, ya ini yang dibilang paling sederhana tetapi paling juga tidak sederhana sebenarnya saudara. Penderitaan batin karena pasangan saudara. Ya, bagaimana Ayub dengan istrinya, Ayub lagi menderita koyo ngono, lagi sakit, kehilangan anak, kehilangan harta benda, dia harus diizinkan istrinya saja ngelek-elek dia. Ya. Bayangkan bagaimana sengsaranya Ayub. Mungkin saya dan saudara ketika mengalami penderitaan tadi itu, mungkin 1 atau 2 hal dari Ayub tadi yang kita alami secara bersamaan saudara. Tetapi Ayub mengalaminya bareng-bareng. Kira-kira kalau saudara kuat tidak mengalami hal yang seperti Ayub tadi bersamaan?
Kuat saudara? Berat ya. Istri saya ketika bapaknya sakit, wah nangis, nangis, nangis. Saya katakan, menangis tidak menyelesaikan masalah. Berserah sama Tuhan. Gak bisa saudara, manusia daging kita terus kita mau durahanin duit-duit, durahanin mungkin punya jaringan atau link. Gak ada artinya di sana saudara, saya katakan. Ya, saya mau cari kamar buat orang tua saya saja, itu antriannya 20. Saya bilang, Mbak saya ini dari sini begini-begini. Saya biasanya kan kayak gitu. Mbak saya dari DPR ini begini-begini. Maaf Mas, di sini mau DPR, mau bupati, mau anaknya sultan. Itu diperlakukan sama saudara. Iya. Wah saya melihat begitu luar biasa. Dan ketika kami sudah mulai berserah sama Tuhan, Tuhan sendiri yang bukakan jalan. Ya. Dan saya mengucap syukur satu hal saudara. Ketika saya mulai berserah sama Tuhan, saya katakan istri saya, serahkan semuanya sama Tuhan. Orang tua saya perlahan mulai mengerti. Ini tuh proses. Ya. Orang tua saya mulai ketika diajak berdoa, ketika menghadapi sesuatu yang diminta apa? Berdoa. Yang dicari siapa? Bapak Gembala. Mbak, Jeff, Mbak minta tolong teleponkan Opa supaya mau berdoa. Dan ketika di dalam doa itu mulai bapak saya bisa menyembah saudara. Hal yang tidak pernah saya alami, gak pernah kita ketahui bahkan anaknya sendiri yang puluhan tahun bersama-sama orang tua saya. Bisa mulai menyembah, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Lalu bagaimana kehidupan saya dan saudara saat ini ketika tadi kita merasakan saya sedang mengalami penderitaan Mas. Berat penderitaan saya. Lalu kenapa seakan-akan Tuhan membiarkan Ayub menderita saudara? Kenapa seakan-akan Tuhan mengizinkan saya dan saudara ini menderita? Ketika kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, kenapa? Mari bersama kita baca. Di dalam 1 Petrus 1, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin saudara. Amin. Ini tujuan Tuhan. Bahkan tadi ayat 6 agak nyeleneh ya saudara. Dikatakan kita disuruh apa saudara? Siapa yang di sini tadi menderita bisa bergembira? Coba angkat tangan. Wah Kak Oda. Oh ya ini saya lupa. Saya ucapkan selamat datang buat Kak Oda ini dari Papua saudara. Kebetulan sedang mengantarkan Pak Kardi ya dari Papua yang sedang sakit dan akan operasi di Yogyakarta. Selamat beribadah Kak Oda. Ya. Beliau ini yang pernah kesetrum tangannya sampai harus perawatan berapa bulan ya Kak Oda? Sampai selesai 3 bulan. Sampai tangan itu ditanam di dalam perut saudara. Beliau ini. Kesetrum jaringan listrik besar di pinggir jalan itu. Bukan cuma listrik-listrik yang ini yang biasa mungkin Mas Markus, Mas Supri ya, ngutek-ngutek atau Pak Saridi. Enggak, listrik yang kabelnya besar itu. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan izinkan sampai hari ini. Boleh sungguh-sungguh dan boleh saat ini berada di tengah-tengah kita. Dari Jogja loh saudara ke sini cuma mau ibadah. Saudara lo yang kadang cuma dari gelundung sampai mau ibadah saja. Harus ada alasan sakit, pusing ya.
Tetapi puji nama Tuhan, dikatakan kita harus bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang saya dan saudara ini sedang mengalami duka cita. Berbagai-bagai pencobaan, mungkin gak hanya satu, mungkin dua, mungkin tiga, mungkin empat. Ya, kita diminta Tuhan untuk berbahagia, bergembira. Bergembira itu artinya apa saudara? Berbesar hati, menerima dengan bangga. Wah, ini lagi. Mana ada orang yang menderita, wah tak tompo nih, bangga ini saya dapat penderitaan. Ya, kalau di luar Tuhan enggak bisa saudara. Tetapi di dalam Tuhan selalu akan ada kekuatan. Amin saudara. Amin. Contohnya siapa? Enggak usah jauh-jauh saudara. Bapak Gembala. Dihadapkan sakit sih, wah warna-warni. Sampai saya yang nganter, mungkin Mas Supri yang nganter itu kadang bingung. Bulan ini sakit ini, besok drop sakit apa lagi, besoknya sudah ganti lagi penyakitnya. Ya, yang kemarin dari kesleo terus jadi sakit sendi, sekarang sakit keseleonya jadi radang sendi. Ya. Tetapi Bapak Gembala selalu katakan, puji Tuhan. Kalau Tuhan sudah izinkan semua terjadi karena kehendak Tuhan, artinya apa saudara? Puji. Saudara berkata di rumah Tuhan. Jadi ketika saudara di rumah ada ujian-ujian tadi, katakan puji Tuhan. Karena apa saudara? Ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman saya dan saudara. Agar apa? Sehingga saya dan saudara memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kapan itu saudara? Enggak ada yang tahu saudara. Ya mungkin Bapak Gembala pun enggak tahu. Mungkin senior-senior hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, mereka enggak ada yang tahu kapan Yesus akan datang menyatakan dirinya. Pilihannya cuma dua saudara. Yesus datang ke dalam dunia, kita masih hidup, atau kita datang dulu kepada Tuhan. Dua itu pilihan saya sebagai manusia. Dan dalam proses perjalanan itu saudara, kita harus melewati tadi berbagai-bagai pencobaan, penderitaan yang juga orang-orang lain alami. Yang mungkin seperti yang Ayub alami. Ya. Kita akan mengalami itu saudara. Entah sudah kemarin kita alami atau sekarang kita alami atau besok mungkin kita akan alami. Enggak ada yang pernah tahu. Ya, enggak ada yang pernah tahu saudara. Itu sebabnya Tuhan mau kita ini tegak dalam iman kita. Supaya apa? Supaya dalam penderitaan itu kita sadar bahwa yang diuji adalah iman kita. Ya. Lalu apakah saya dan saudara bisa melewati kondisi yang demikian saudara? Bisa. Ayub bisa kok saudara. Lalu kenapa tanda tanyanya? Sekarang kita akan melihat. Kenapa Ayub bisa melewati itu? Penderitaan yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan dia. Yang seakan-akan bukan karena kesalahannya saudara. Coba saya dan saudara tiba-tiba menderita tanpa karena kita berbuat salah. Wah, justru kita akan menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan ini, itu dan segala macam. Terlebih kita bisa menyalahkan Tuhan. Lalu kenapa Ayub berbeda? Kita akan lihat di dalam Ayub 1. Kita akan kembali dalam kitab Ayub 1 pasalnya yang ke-20 sampai 21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa
dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Puji nama Tuhan. Ayub mau merendahkan diri, saudara. Dalam pencobaan itu Ayub tidak merasa dirinya hebat. Merasa karena sudah hebat, sudah benar, sudah saleh, sudah jujur di hadapan Tuhan. Tetapi di ayat 20 tadi dikatakan Ayub justru mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya. Ya, kemudian sujud dan ia menyembah. Bahkan menyambung dengan yang tadi dikatakan di dalam 1 Petrus 1. Coba ayat yang ke-21 ditampilkan. Lalu dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu dikatakan apa saudara? Terpujilah Tuhan. Artinya dengan bangga saudara. Bahagia, Ayub bergembira menerima penderitaan itu. Ya, ternyata ada orang yang menderita bisa menyembah. Ada orang yang menderita bisa mengucap syukur. Ada saudara. Dan hari ini sedang diajarkan buat saya dan saudara. Ya. Supaya dalam keadaan apapun. Saudara kadang mungkin, wah sudah tidak lagi dapatkan jawaban saudara. Ya. Tetapi Tuhan punya jawaban. Sehingga Tuhan minta kita ini. Kita datang kepada Tuhan, ini hidupku. Kamu yang memberi, kamu juga yang berkenan mengambil. Iya saudara, ya. Bahkan lebih dari hal ini saudara. Dikatakan tadi kalau di Ayub 1 sampai 20, Ayub 1 ayat 22 dan Ayub 2 ayat 10 di sana menjelaskan saudara. Dalam kesemuanya itu, dalam ujian yang sedang dihadapi Ayub, Ayub tidak berdosa. Baik dalam hatinya, pikirannya, dalam mulutnya, dan dalam tingkah lakunya. Bisa enggak saya dan saudara? Bukan terus justru kita sakit sedikit, kita enggak mau ibadah. Kita gunakan banyak hal untuk kita beralasan menjauh daripada Tuhan. Menderita itu bukan hal-hal yang hanya kelihatan sulit loh saudara. Susah dapat jodoh itu juga menderita loh. Betul ya, mana Mas Warsono, Mas Agung, ya siapa lagi, Mas Hendro mungkin atau yang lainnya. Loh sulit dapat jodoh itu menderita loh saudara. Dan itu proses yang harus dihadapi. Mungkin bukan cuman anak-anaknya yang menderita, orang tuanya juga nggih. Nggih. Apalagi kalau sudah anaknya kenalan sama yang di luar sana, waduh. Nah, penderitaan itu bukan hanya terkait, wah hartanya habis, mungkin kayak dulu Om Timotius, tokonya sampai kebakar, sampai harus begini begitu. Atau sekarang mungkin saat ini seperti Mbak Yuli, seperti orang tua saya yang harus sakit. Enggak saudara, penderitaan itu berbagai-bagai macam. Tetapi Tuhan tadi katakan, di dalam kesemuanya itu, jangan sampai saya dan saudara itu berbuat dosa, menjauh daripada Tuhan. Ya. Karena ketika saya dan saudara sudah mempunyai komitmen saya jatuh di dalam tangan Tuhan. Berarti apa? Kita sudah izinkan Tuhan mau membentuk kita seperti apa, sesuai apa yang Tuhan kehendaki saudara. Dan sama seperti Ayub, kalau saudara nanti baca di dalam Ayub 12 ayat 9 kalau sampai 10 kalau tidak salah saudara. Di sana menjelaskan, Ayub menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya sama istrinya. Tidak tahukah kalian bahwa tangan Tuhan yang membuat semua ini? Dan di dalam tangan kuasa Tuhan terdapat nyawa semua manusia dan nyawa semua makhluk hidup. Ya. Ayub menyadari itu saudara. Sehingga setiap saya dan saudara harus menyadari. Tanpa Tuhan itu kita enggak bisa saudara. Kekuatan saya dan saudara itu terbatas. Terbatas, sangat-sangat terbatas. Ya.
Itu sebabnya saudara, ketika saudara sudah mengambil keputusan untuk menjadi anak Tuhan, serahkan sama Tuhan. Ya, serahkan sama Tuhan. Ya, kalau tadi kita melihat bagaimana orang yang melewati proses itu dan berhasil, kita akan melihat satu contoh lagi. Bagaimana seseorang yang sudah mengikatkan diri untuk ikut Tuhan, tetapi tidak kuat di dalam prosesnya. Siapa saudara? Bangsa Israel. Mari kita baca dulu kitab Keluaran pasal 2, ayatnya yang ke-23 sampai ke-25. Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-23 sampai 25. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Puji nama Tuhan. Sama seperti kadang kehidupan saya dan saudara ini. Kita seakan-akan sama dunia ini sudah gak kuat Tuhan. Penderitaan dunia ini, perbudakan dunia ini sudah bikin saya gak kuat. Saya mau berserah sama Tuhan. Kita berdoa. Dan singkat cerita apa? Tuhan mendengarkan doa orang Israel. Sehingga Tuhan memperhatikan mereka saudara. Lalu Tuhan memberikan janji kepada mereka. Untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari perbudakan. Ya, untuk membawa saya dan saudara ini keluar lagi dari perbudakan dosa saudara. Dari perbudakan dunia. Ayo, setiap kita yang mau ikut Tuhan, mau diajak sama Tuhan, ayo keluar. Keluar dari kehidupanmu saat ini. Keluar dari masa lalumu yang tidak baik. Mungkin dulu saya dan saudara begini, begitu dan lain sebagainya. Lalu Tuhan mau memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Ya. Sehingga apa? Allah mau membawa bangsa Israel dan meletakkan di dalam tangan Tuhan. Kita bergeser di pasal yang ketiga, ayat 19 sampai 20. Di sini kita akan melihat bahwa bangsa Israel berada di dalam kuasa genggaman tangan Tuhan. Pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-19 sampai 20. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Ini saudara, saya dan saudara ini gak mungkin bisa lepas dari dosa. Saya dan saudara ini gak bisa mungkin lepas dari dunia. Ayat 19 tadi dikatakan, aku tahu bahwa Raja Mesir, cerminan dunia ini saudara, tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Saya dan saudara ini tidak akan bisa lepas dari dosa, dari masa lalu kita, dari kehidupan kita yang lama. Tanpa tangan yang kuat yang melepaskan kita saudara. Lalu selanjutnya dikatakan di ayat yang 20. Tetapi aku, huruf besar, yaitu siapa? Tuhan. Akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Dalam proses kita saudara, untuk mencapai tanah Kanaan, untuk mencapai kehidupan kita nanti yang kedua. Menantikan kehidupan kita bersama Yesus. Selain Tuhan akan melepaskan kita dari penderitaan itu, dari cengkeraman dosa, dari Mesir. Tetapi apa? Dalam perjalanan itu Tuhan menjanjikan
akan melakukan perbuatan yang ajaib, saudara. Amin. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita yakin kita jalan sama Tuhan, Tuhan katakan, di tengah-tengahnya aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jadi enggak usah khawatir. Mau kapan penderitaan itu datang, mau kapan ujian itu datang. Kalau saudara nurut sama Tuhan, Tuhan sendirinya akan menjamin. Kita sudah dijanjikan kok saudara. Kemana iman kita? Untuk kita dikatakan kita akan menerima negeri yang penuh dengan susu dan madu. Saat ini kita dijanjikan untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Lalu kenapa dalam tengah-tengah perjalanan kita harus takut, kita harus bimbang? Sama seperti bangsa Israel ini saudara. Dalam perjalanan ikut Tuhan, ternyata itu enggak semulus yang dia bayangkan. Wah, ikut Tuhan pasti diberkati. Ikut Tuhan pasti sakit disembuhkan. Ikut Tuhan pasti tidak pernah mengalami cobaan. Ikut Tuhan pasti rumah tangga baik-baik saja. Ikut Tuhan pasti anak-anak nurut. Kehidupan anak dan orang tua baik-baik saja. Ternyata tidak. Banyak hal yang harus dialami oleh bangsa Israel. Mereka harus dikejar-kejar musuh. Ya. Mereka harus dibayang-bayangi kenikmatan dosa, saudara. Meskipun sudah keluar dari Mesir, masih terbayang. Wah, biyen orang melu Gusti ke jebule luwih enak ya timbangane melu Gusti. Di Mesir itu lebih enak ya. Daripada saya harus susah-susah di padang gurun. Cerminan saudara ketika tidak bisa meninggalkan dosa saudara. Meskipun sudah jalan sama Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ini saudara. Kemudian mereka diuji soal makanan dan minuman. Mereka diuji soal kesetiaan, ketaatan. Diuji soal ibadah yang benar. Sehingga apa saudara? Banyak orang-orang Israel yang dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tetapi banyak juga yang gagal. Itu bisa terjadi dalam kehidupan saya saudara di tempat ini. Banyak yang kita sudah memutuskan ikut Tuhan. Banyak kita sudah memutuskan untuk mencapai keselamatan bersama Tuhan. Tetapi kita bisa gagal. Ya. Karena apa saudara? Ketika saudara mencermati kegagalan-kegagalan bangsa Israel. Karena apa? Mereka tidak taat. Mereka tidak mendengarkan suara pemimpin. Ya. Pemimpin yang sudah ditetapkan Tuhan itu diberikan kuasa oleh Tuhan saudara. Menjadi jembatan buat saya dan saudara. Ya. Yang kedua, mereka bersungut-sungut. Ya, mereka bersungut-sungut saudara. Wah, ngene sidik. Wah, Tuhan kok gini. Wah, gini. Padahal tanpa disadari saudara, dalam penderitaan yang dihadapi bangsa Israel, Tuhan hadir di sana. Ketika sudah dikejar musuh, menghadapi laut yang seakan-akan tidak bisa diseberangi, Tuhan buka jalan. Ketika mereka mungkin bosan makan mana, Tuhan kasih burung dara. Ketika minta air, Tuhan kasih air. Ya. Di dalam perjalanan kehidupan kita ini Tuhan kasih. Tuhan tunjukkan. Tinggal bagaimana saya dan saudara ini menyadari atau tidak saudara. Terkadang banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Tuhan di tengah perjalanan kehidupan kita ini. Ya, sehingga apa yang ada mengeluh, kita nggak bisa bersyukur, nggak bisa menyembah Tuhan. Wah, lah ngenten Mas, kula niku menderita ya Mas. Wong anake niku sekolah nyewon motor anyar. Wah, menderita ya Mas. Wong niki ngenten. Ya saudara. Tetapi Tuhan mau adakan perkara ajaib buat kehidupan saya saudara. Kuncinya
perbaiki dulu kehidupanmu di hadapan Tuhan. Kalau saudara sudah hidup benar di hadapan Tuhan, saudara, ujian semacam apapun, baik yang dialami oleh bangsa Israel, baik yang dialami oleh Ayub, kita bisa lewati, saudara. Ya, ternyata hidup di dalam kuasa tangan Tuhan itu tidak hanya serta-merta menghadirkan hal-hal yang tidak baik buat saya dan saudara. Bahkan Raja Daud, saudara, ketika disuruh milih, mana bangsamu mau kena penyakit sampar, atau kelaparan, atau mau dikejar-kejar musuh, mana yang kau pilih? Daud katakan apa? Aku lebih memilih jatuh ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam tangan Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Dan itu yang saya dan saudara harus pegang. Ketika saudara saat ini terbentur kanan, terbentur kiri, menghadapi hal yang sulit, serahkan sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Berserah itu bukan menyerah loh saudara. Menyerah itu artinya kita sudah tidak mau melakukan apa-apa, wislah pasrah. Ya, pasrah sih sudah, gak ada lagi yang bisa kita perbuat. Tetapi berserah adalah biarkan Tuhan melakukan apa yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita melakukan bagian yang harus kita lakukan, itu berserah. Saudara mau diberkati, saudara bekerja sungguh-sungguh. Sisanya biar Tuhan yang atur. Saudara mau sembuh, saudara berobat, datang ke dokter. Sisanya biar Tuhan yang atur. Sama seperti permasalahan-permasalahan saudara saat ini yang mungkin saya tidak tahu, Bapak Gembala tidak tahu. Saudara dan Tuhan tahu. Saudara lakukan apa yang harus saudara lakukan. Sisanya biar Tuhan yang lakukan. Ya. Dan untuk bisa melewati semua itu, Tuhan menjanjikan ini kepada saudara. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Coba kembali di ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saya dan saudara dalam Kristus. Seperti tadi yang dikatakan, ketika saya dan saudara menerima terang, artinya kita sudah dipanggil di dalam Tuhan. Artinya kita dikehendaki untuk menerima Kristus. Kepada kemuliaannya yang kekal, kita akan apa saudara? Dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan sesudah saya dan saudara menderita seketika lamanya. Itu janji Tuhan. Jadi bukan serta-merta ketika berarti ikut Tuhan menderita. Enggak saudara. Penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan saudara di dunia. Tetapi ini adalah bagian untuk anak-anak Tuhan yang menerima Tuhan. Amin. Itu saudara. Jadi menderita atas kehendak Tuhan. Ini yang mau Tuhan maksudkan. Tuhan berikan jalan kok. Tuhan kuatkan kok. Tuhan teguhkan kok. Gak usah khawatir. Penderitaan ini hanya sementara selama kita di dunia saudara. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan yang kekal dikatakan tadi. Lalu bagaimana saya dan saudara saat ini? Sudah yakin saudara dan saya sudah hidup di dalam Tuhan, menerima Kristus dengan sepenuhnya. Ketika saudara sudah mengatakan saya terima Kristus sepenuhnya, berserah sama Tuhan. Ya, letakkan hidup saudara dalam tangan Tuhan. Genggaman tangan Tuhan yang tadi dikatakan ngeri benar. Jatuh ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa itu ngeri benar. Dan kuasa Tuhan tadi 11 dikatakan apa? Kuasanya sampai selama-lamanya. Selama saya dan saudara hidup di dalam tangan Tuhan,
Kuasa Tuhan yang akan menyertai saudara itu selama-lamanya. Gak usah khawatir saudara. Gak usah khawatir. Wah kalau saya sekarang mungkin jadi lemah. Jalan wis kangelan. Dulu saudara mungkin kuat jalan dari Selomerto ke sini buat ibadah. Ya saya sering mendapatkan kesaksian itu. Lewat Diwek, wah jalan kaki. Ibadah tanpa lampu. Saudara jalani itu. Sampai sekarang sudah berapa keajaiban yang saudara terima? Sudah berapa banyak pertolongan yang saudara terima? Ya, kayak saya dengar kesaksian salah satu jemaat di tempat ini dikatakan, anak ekulorien pripon Thomas sudah seakan-akan hilang gak kembali. Tetapi karena ketaatan kesungguhan orang tuanya, penderitaan yang dibawa kepada Tuhan, anaknya kembali, bahkan sampai melayani sampai hari ini. Itu bukti keajaiban saudara. Ya. Dan ini kita akan tutup firman Tuhan pada hari ini. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan sendiri Pak Sarijo. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saudara imani ayat ini saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji nama Tuhan saudara. Penderitaan yang mungkin saat ini saya dan saudara alami buat tubuh jasmani ini semakin merosot, semakin merosot. Usia saudara semakin tua, semakin tua. Seperti tadi saya katakan, mungkin dulu rombongannya Mbah Yah, mungkin rombongannya siapa yang dari Wonosobo, Om Timotius berjalan kaki dari Selomerto sampai ke Kali Putih buat ibadah. Mungkin secara badan kita sudah enggak mungkin. Sekarang mungkin Bu Hanto suruh jalan dari Klerang sampai sini, walah ya mungkin sampai Selomerto sudah diparkir ke puskesmas mungkin ya saudara. Tetapi bukan dari hal yang kelihatan ini saudara. Allah mau membaharui kehidupan batin saudara, rohani saudara, iman saudara. Karena penderitaan-penderitaan yang kita jalan itu dikatakan apa? Ringan. Ya, dan itu harus kita lalui. Karena dikatakan barang siapa menderita bersama Kristus, maka ia akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dan itu yang harus saya dan saudara pegang. Seberapa besar penderitaanmu hari ini? Apa yang perlu kamu doakan? Apa yang perlu saya dan saudara bawa kepada Tuhan hari ini? Satu perkara, serahkan kehidupan saudara dalam tangan Tuhan. Dan saudara introspeksi dalam kehidupan saudara. Sudah betul belum saya hidup di hadapan Tuhan? Ya, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita proses seperti apapun, Tuhan akan menolong. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian, segala perkara dapat kutangguh di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Jangan saudara berkecil hati atas persoalan permasalahan yang saudara hadapi saat ini. Kuasa Tuhan jauh lebih besar. Dan keajaibannya akan disertakan dalam setiap perjalanan anak-anaknya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena hanya Dialah penolong kita yang setia. Yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya saudara.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin Tuhan. Kau yang memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari saudara, saya jemput saudara bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Penolong yang selalu setia, Kau yang memenuhi kehidupan kami Tuhan. Dan setiap rancangan-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Mengecewakan. Yesusku tak pernah. Segala perkara. Haleluya Tuhan. Di dalam Dia yang Tuhan Yesus penolong dan tetap percaya. Tuhan segala perkara. Imani saudara, letakkan segala perkara saudara dalam tangan Tuhan. Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita siang hari ini. Tuhan mau menjamah setiap saudara hari ini. Haleluya. Kau penolong Tuhan. Sekali lagi kita katakan segala dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan, Kau penolong Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Yesus. Seberapa berat persoalan saudara hari ini? Tuhan sedang mengulurkan tangannya atasmu. Tuhan sedang akan membentuk kehidupan saudara saat ini, saudara. Jangan goyah, saudara. Karena Tuhan yang akan mengokohkan saudara, meneguhkan saudara, menguatkan saudara untuk melalui penderitaan-penderitaan saudara saat ini. Haleluya Yesus. Mari saudara, setiap saudara yang saat ini betul-betul sungguh membutuhkan uluran tangan Tuhan, angkat tangan saudara di tempat saudara saat ini. Letakkan tangan kiri saudara dalam dada saudara. Angkat tangan Tuhan. Tuhan, inilah umat-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berseru kepada-Mu Tuhan. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Mungkin saat ini kami mengalami penderitaan yang berat.
membebani manusia daging kami Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau jamah setiap kami Tuhan. Oh Yesus. Segala perkara dapat ku tangguh. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala. Dia yang memberi kekuatan. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus tetap percaya Tuhan setia. Maha besar Bapa yang di surga, yang kami memahami lewat berita firman-Nya. Kalau kami menghormati firman-Mu, kami paham siapa Tuhan. Tapi kalau kami tidak menghargai firman-Mu, kami tidak tahu apa-apa. Itulah sebabnya ketika kami diizinkan menderita, kami mencari jalan keluar, bukan mencari Tuhan. Tapi kalau kami paham, Tuhan bisa berbuat apa saja. Menolong bisa, menghancurkan musuh bisa, membiarkan terkapar bisa. Semua bisa dilakukan oleh Tuhan. Betapa indahnya kalau hidup ini paham terhadap Tuhan lewat firman-Nya. Hingga kami benar-benar memiliki pelindung yang kuat, pelindung yang kekal. Kami tidak akan mudah bergeser kemanapun lewat kata orang, lewat pikiran yang salah, dan lain sebagainya. Karena penderitaan seperti apapun, kata firman-Mu, tidak melebihi dari kekuatan. Tuhan pasti bisa menolong. Di antaranya doa kami yang saat ini menderita adalah saudara Mesah, yang istrinya beroperasi kanker ganas. Sejauh mana keyakinan kepada firman mereka berdua? Kami hanya bisa mendukung, mendoakan, bersikap seperti Hur dan Harun. Tapi yang menentukan doanya Mesah. Kami dukung dalam doa, Tuhan tolong sembuhkan saudari Yuli dari sakit setelah operasi. Demikian juga Pak Kris, sakit tumor ganas juga, sudah operasi dan operasi, menderita sangat, tetapi kalau dia paham terhadap firman-Mu bisa menerima, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Besok juga saudara Kardi, jemaat yang di Papua akan operasi di Yogyakarta. Tolong Tuhan, berikan iman keluarganya, terutama Tin, berikan iman Tuhan, supaya apa yang dikerjakan oleh dokter diberkati oleh Tuhan, dan saudara Kardi bisa disembuhkan. Penderitaan yang lain, termasuk perunan kami, Randy,
Yang tangannya patah, Tuhan pulihkan. Sakit yang lain, menderita yang lain, apapun. Kalau kami paham firman Allah, kami tidak akan bergeser menurut kata orang, menurut pikiran daging kami. Tapi kami mengikuti tuntunan Roh Kudus yang akan membawa kepada seluruh kebenaran. Pakai saudara Jeffrey yang kami didik, kami latih menjadi pelayan, terjadi regenerasi karena kami hamba sudah tua, Pak Timotius juga sudah tua, jangan sampai tidak ada regenerasi penerus. Terima kasih, berkati kami semua, doa-doa kami didengar oleh Tuhan dan dijawabnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan ya saudara. Jadi saya punya keinginan ya seperti Jeffrey tak tugaskan untuk hari Minggu. Minta maaf kalau kurang berkenan pada saudara, sebab saya juga sejarahnya Pak Timotius bisa seperti itu, dipakai Tuhan lewat dilatih dan dididik. Diberian status pengerja, saya beri tugas juga hari Minggu untuk menyampaikan firman Pak Timotius. Biasanya 1 bulan 2 kali, tak beri tugas Rebu 1 kali. Jadi besok Rebu Pak Timotius yang menyampaikan firman Allah. Ya, saya bukan mau cari enteng ringan, tidak. Tapi mendidik, Tuhan yang tahu. Saya hanya mau pergunakan waktu untuk bersekutu dengan firman Allah, bersekutu dengan bimbingan Roh Kudus, supaya saya tidak bergeser menghadapi apapun. Penderitaan seperti apapun yang kupandang, kemuliaan Allah yang disediakan bagi saya juga bagi saudara. Mari pelayan perjamuan. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu. Sekarang kami lanjutkan, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, makan daging dan minum darahnya Tuhan. Layakkan kami semua karena ini bukti persekutuan kami dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Segala perkara bisa kita tanggung. Saya bisa nanggung, saudara, karena Tuhan. Penolong yang selalu setia. Kita punya penolong yang sangat setia. Saya, usaha yang selanjut membuktikan luar biasa Tuhan. Tak pernah dia mengecewakan. Di luar pikiran saya, di luar pikiran manusia, itu Tuhan yang kita sembah, saudara. Luar biasa, luar biasa. Perkara dapat ku tangguh. Supaya saya memberi teladan kepada sidang jemaat. Oh, haleluya. Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus penolong dan sahabat kita, saudara. Ya, haleluya. Tuhan. Penolong yang selalu
Tuhan sangat setia, saudara. memenuhi keperluanku. Sangat-sangat saya rasakan kebaikan Tuhan. Dia mengecewakan. Kalau saudara belum mencapai itu, bergumullah. Jangan bergeser dari tuntunan firman Allah. Jangan mendengar kata orang bohong itu. Kita bangkit diri, saudara. Di dalamnya yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Luar biasa. Kalau bergantung kepada firman Allah dengan iman, woi, luar biasa, saudara. Wah, bersyukur walaupun usia lanjut seperti saya dipelihara oleh Tuhan. Menderita apa? Tidak apa-apa. Yang dijanjikan lebih dari segala-galanya. Jangan mudah patah semangat. Kalau mungkin kita diizinkan menderita, jangan bersikap yang tidak optimis. Kita angkat tubuhnya. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita makan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kami makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu mohon ampun kalau hidup kita ini seringkali bersandar kepada pikiran kita, angan-angan rancangan kita, berubah tidak bersandar kepada Tuhan. Bapa, ampuni kalau di antara kami menghadapi masalah, tidak berharap dan tidak bersandar pada Tuhan, itu tidak ada kekuatan. Tapi menghadapi apapun bentuk penderitaan, kalau kami berharap pada Tuhan, ada jalan keluar. Terima kasih untuk firman-Mu, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi, menjaga kami semua dalam perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat. Yang mungkin pergi ke Jogja dan lain sebagainya. Kami doakan Tuhan menolong mereka semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita angkat tangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara, melindungi menjaga saudara, memberkati saudara sekarang ini, besok bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin. Tunggu saya keluar ya, jangan keluar.